2022 di PTK PTN Ponorogo, Jawa Timur. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi pokok Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan subtema Malaikat Selalu Bersamaku. Demikian, selamat menyaksikan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencangan gerak. Gerak. Hitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Turun dari Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi ya dalam Mapel Pendidikan Agama Islam. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Oke, seperti biasanya kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin berdoa. siap gerak. Belum mulai pelajaran hari ini. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat gerak. Selamat pagi. Dilanjutkan dengan Indonesia Raya. Tolong dirama. Anak-anak berdiri dulu. Tunjukkan semangatmu. Siswa-siswi berorasi walau panas terik matahari, berjuta kali tak berarti bagiku itulah prestasi. Hari-hari esok adalah milik kita, hari satu dan selalu berjaya. Dengan gembira putar-putar kita demi kejayaan Indonesia. Mari kita nyanyikan sebuah lagu sorak perjuangan rumah. Ibu akan cek kehadiran dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Saya panggil satu persatu. Radit Wahyu.
Raditya. Agak keras ya. Raffi Yumna. Rahma. Rehan. Relaksa. Raditya. Roset. Rehan. Randy Bagus. Vicky Ardianto. Ridho. Hari ini masuk semua ya? Ibu senang sekali kalau kalian itu setiap hari bisa masuk semua ya. Oke. Ada malaikat selalu bersamaku. Di sini kita akan belajar di semester baru ya, semester 2 dengan bab pertama, yaitu malaikat selalu bersamaku. Di mana di sini beberapa indikator yang perlu saya sampaikan ya, di antaranya yang pertama, menguraikan pengertian beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang kedua, menjelaskan kedudukan atau fungsi beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Sedangkan yang ketiga, menganalisis perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Selanjutnya, menunjukkan perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya. Kemudian yang terakhir, mempresentasikan perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah ya, yang berkembang di masyarakat dengan keimanan. Sedangkan tujuan pembelajaran pada hari ini ya, sesuai dengan indikator kita. Yang pertama yaitu siswa diharapkan mampu menguraikan pengertian iman kepada malaikat. Kemudian mampu menjelaskan kedudukan atau fungsi beriman kepada malaikat. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu menganalisis perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Selanjutnya, siswa diharapkan mampu menunjukkan perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkembang di masyarakat dengan keimanan. Yang terakhir, ya, kalian diharapkan mampu mempresentasikan ya, bagaimana sih perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah itu. Oke? Pada hari ini dan esok selalu semangat. Oke? Sebelumnya ya, kira-kira dari tema yang kita bahas ya, malaikat selalu bersamaku. Mereka ada yang tahu apa yang dimaksud malaikat atau siapa malaikat itu? Ada yang tahu? Malaikat adalah utusan Allah. Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini, Ibu akan sekaligus penilaian. Jadi kalian yang aktif itu akan saya masukkan nilai seperti biasanya. Jadi pembelajaran sambil penilaian itu jauh lebih membuat kalian semangat. Oke. Malaikat siapa tadi? Yunisa adalah utusan Allah. Yunisa. Selanjutnya, yang dimaksud dengan utusan Allah, yang diperintah. Oke, literasinya masih kurang, nanti kita tambah kembali. Oke, siapa manusia, siapa malaikat, siapa jin? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, kita lihat malaikat selalu bersamaku. Ya, coba ada pertanyaan dari Bu Bob, bisa kalian musyawarahkan dengan teman-teman baru dulu ya. Yang pertama yaitu menurut kalian bagaimana atau siapakah malaikat itu? Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua. Terus sedangkan apa yang dimaksud dengan beriman kepada malaikat? Tuh, yang kedua pertanyaan hukum ya. Yang ketiga, seperti apakah hikmah dan perilaku meyakini atau beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba 3 pertanyaan itu silahkan
siswa secara berpasangan boleh menjawab dari pertanyaan hukum satu dengan yang lainnya dijawab, nanti dijawab di kelas umum. Silakan siapkan jawabannya, cari jawabannya. Ya. Soal yang ketiga, seperti apakah hikmah atau perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Contoh berperilaku meyakini beriman kepada malaikat Allah. Dari diskusi kecil kalian, nah, coba siapa yang ingin menjawab yang poin satu dulu? Bagaimana atau siapakah malaikat itu? Siapa? Oke, siapa? Wisnu Andika, keras. Saya penilaian juga ini. Malaikat adalah makhluk Allah. Keras. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya yang sebagai utusan Allah yang taat dan tidak pernah menolakkan perintah-perintahnya. Alhamdulillah ya, dengan waktu singkat bisa menjawab siapa malaikat itu. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Atau cahaya. Terus sebagai utusan Allah. Oke, bagus. Oke, ada lagi satu siswa? Tidak ada? Oke, sudah mewakili ya. Yang nomor 2, sedangkan apa sih maksudnya beriman kepada malaikat? Ya. Bagaimana beriman kepada malaikat itu? Siapa yang mau menjawab? Oke, ini dulu. Oke, nanti yang ketiga ya. Bisa. Keras. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ada tanggapan lain? Ada tanggapan lain? Tidak ya? Oke, beriman kepada malaikat. Ada? Oke, silakan dicoba tanggapan lainnya. Iman kepada malaikat meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Oke, meyakini dengan sepenuh hati. Itu bagus, kasih plus ya. Namanya sepakat. Oke, selanjutnya poin yang ketiga ya. Seperti apakah hikmah ya atau perilaku beriman kepada malaikat Allah? Siapa? Oke. Oke, nanti tenang saja, pertanyaan masih banyak ya. Lanjut. Itu menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak lepas dari pengamatan malaikat Allah. Menambah kesadaran terhadap alam wujud yang tidak terjangkau oleh pencahayaan. Oke. Itu adalah hikmah beriman kepada malaikat. Satu lagi yang mencoba lebih jelas lagi beriman kepada malaikat. Sekarang Semua beriman kepada malaikat adalah untuk meningkatkan dan menyempurnakan iman kepada Allah. nah, itu untuk meningkatkan dan menyempurnakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oke, kalian sudah mencoba untuk mengkolaborasikan dari apa yang sudah kalian baca ya, dari literasi yang sudah kalian baca. Selanjutnya, bukan pengen kalian membentuk kelompok, ya, bisa dengan temanmu, depanmu, dibalik aja langsung kursinya ya. 4. Oke, silakan langsung. Ini langsung dengan belakangnya, ini juga langsung dengan belakangnya. Di sini ibu ada video, ya. Di sini ibu ada video dan ada gambar. Silakan ditelaah. Ini tugas kelompok ya, yang akan kalian kerjakan. Saya sudah siapkan di sini ya, ada pendalaman materi yang harus kalian telaah. Ada konsep
gambar yang nanti Ibu sampaikan. Silakan kalian telaah dikaitkan dengan lingkungan sehari-hari kalian berada. Sudah ya? Oke. Silakan dikerjakan langsung di kertas itu saja, nanti dikumpulkan kembali. Jadi apa yang sudah kalian lihat tadi? Yang pertama videonya. Silakan simak videonya. Dikaitkan dengan iman kepada Didengarkan dulu ya, karena saya anggap sudah selesai diskusinya. Ibu ingin kalian mengkolaborasikan dengan kelompok sebelah, ya.
satu anak mewakili mendiskusikan atau menyampaikan apa hasil dari diskusi kalian kepada kelompok lainnya. Bisa perwakilan, silakan berdiri satu kelompok satu. Satu kelompok satu berdiri. Oke. Bukan dulu sampai sini. Ya. Berikutnya dilanjutkan diskusi lainnya. Yang sebelah bisa tukar ya. Oke, gerakan sama tukar kelompok ya, ganti. Tukar kelompok sekali lagi. Yuk, geser ke sini. Geser sini. Bisa langsung dimulai menerapkan kelompoknya lagi. Bisa dimulai. Bisa dimulai pertandingan. Ini suaranya mana? Selalu menjalankan amal baik dan amal yang dapat sekali Menanam padi ya dengan malaikat yang membagi rezeki. Ada apa ini? Loh. Kenapa main game? Waduh, kenapa? Nah ini temanmu musyawarah. Mana? Lagi seru-serunya. Serunya seperti apa toh game itu? Kamu sudah ada tagline-nya. Pembelajaran, temennya diskusi dibantu. Temennya sudah diingatkan tadi? Oh, sudah diingatkan. Ya, lain kali nggak boleh ya. Sementara HP-nya membawa dulu, nanti setelah pembelajaran baru diambil. Ya, ya, oke. Boleh kembali gabung ke kelompoknya, dibantu temennya ya. Tidak boleh diulangi lagi. Sudah presentasi dalam kelompok kecilnya, bisa kembali ke tempatnya masing-masing ya. Saya ambil penilaian juga dari 3 anak yang mau maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Oke, silakan Mas berdiri. Satu lagi, 2 lagi. Ya, 2, 3. Oke, selesai. Ini Mas. Oke, yang satunya Mas Randy, terus Randy Andika sama Ari. Oke, silakan dipresentasikan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan terhadap kelompok pendalaman materi Malaikat Selalu Bersamaku. Beberapa
beberapa istilah dan definisi di AB. Video 1, pembulian terhadap seorang siswi karena melaporkan tindakan percontekan. Video 2, makna beriman kepada malaikat yang membuat kita menjadi selalu berhati-hati dalam berperilaku atau bertindak. Serta gambar yang terkait materi. Gambar 1, melihat orang yang mengerjakan sholat berjamaah dengan khusyuk karena mereka beriman kepada malaikat Allah dan mereka takut akan kuasa Allah. Gambar 2, berjuang berdagang dengan jujur karena mereka merasa dewasa oleh malaikat Allah. Gambar 3, sawah yang subur karena rezeki yang telah diberi Allah menawangi malaikat Jibril. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kasih aplaus. Ini sudah mencoba untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Dilanjutkan oleh Mas Randy Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. 1. Konsep beberapa istilah dan definisi di KB. Dari gambar 1, kita tidak boleh membuli sesama teman karena itu perbuatan yang tercela dan malaikat selalu mengawasi kita setiap saat. 2. Kita sebagai umat Islam sebaiknya meyakini bahwa malaikat mencatat amal perbuatan sehingga kita akan selalu berhati-hati dalam menggunakan anggota badan kita dan bertutur kata baik dan perbuatan kita. Daftar gambar yang terkait materi. 1. Kita sebagai umat Islam hendaknya melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. 2. Kita di kehidupan sehari-hari selalu diawasi oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berbuat jujur di setiap saat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus. Yang terakhir. Ini saya akan memperhatikan hasil kerja kelompok saya. Agak keras. Konsep beberapa istilah dan definisi yang bisa kita ambil dari video tersebut adalah kita tidak boleh membuli teman kita yang tidak kena sanksi. Maka kita harus mengetahui bully karena malaikat selalu di samping kita. Malaikat selalu di samping kita untuk mencatat amal baik dan amal buruk kita. Gambar yang kedua, gambar tersebut adalah bahwa kita tidak boleh melakukan yang tidak senonoh. Walaupun tidak ada orang di dekat kita, tetapi ada malaikat yang selalu mengawasi perilaku baik buruk dimanapun dan kapanpun. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Terima kasih ya. Bung sampaikan, tetap semangat ya. Silakan bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, demikian tadi ya teman-teman kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya ya. Saya akan kasih aplaus buat mereka bertiga ya yang sudah mau mencoba untuk maju di depan. Selanjutnya di sini kita simpulkan bareng-bareng. Kita simpulkan bareng-bareng kesimpulan pada pembelajaran hari ini tadi apa? Ada yang mencoba? Silakan, Mbak Wahyu Sekar. Oke, saya kasih nilai Mbak Wahyu Sekar. Yang dapat disimpulkan dalam pembelajaran hari ini yaitu kita selalu didampingi malaikat dan tidak dapat dihindari baik itu melakukan perbuatan baik ataupun tidak, itu selalu didampingi oleh malaikat. Oke, kasih plus buat Mbak Wahyu Sekar. Yang mengharapkan yang semacam ini. Jadi kalian ya sebelum hukum suruh kalian sudah mau. Ada lagi yang mau mencoba menyimpulkan atau ada pendapat terkait materi ini? Ada, silakan. Ya, yang mau menyimpulkan? Oke, Mas Junan, silakan. Mas Junan ya, betul ya? Oke, sampaikan keras Mas. Iman kepada malaikat hukumnya adalah wajib. Kita harus meyakini bahwa setiap gerak-gerik dan perbuatan kita selalu diawasi oleh malaikat. Tak ada satupun yang terlewatkan. Maka janganlah sesekali kita berbuat buruk pada siapapun. Demikian kesimpulannya, Bu. Oke, kasih aplaus. Nah, ini dibuka kesempatan untuk kalian yang mau mencoba menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Silakan. Oke, sebelah sana, Mas siapa? Yunisa.
selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena malaikat selalu di samping kita dan kita bisa menjauhi amal buruk masing-masing dan kita bisa mendekati amal baik dan selalu berbuat baik. Terima kasih. Selalu berbuat baik. Kasih aplaus. Satu lagi, Bu Kombarak masih ada satu lagi. Saya masih kasih kesempatan. Silakan. Yang mau menyimpulkan angkat tangan. Ayo. Satu lagi. Silakan. Satu lagi silakan. Saya kasih kesempatan. Kalau nggak ada satu lagi, saya tunjuk persen. 1, 2, 3. Silakan. Kena kartu kamu. Ayo, simpulkan. Dari pembelajaran tadi kita bisa mendengarkan kita harus mengimani iman kepada malaikat karena di kehidupan sehari-hari kita selalu didampingi malaikat agar kita tidak berbuat sembrono atau berbuat hal yang tidak baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat Mas Ibnu ya. Nih, maunya bukan walaupun tidak siap, tetapi kalian sebenarnya bisa dan bisa juga kalau dipaksa. Tuh, nggak usah nunggu paksaan kalau kalian nggak bisa angkat tangan. Oke, kita simpulkan bareng-bareng ya. Dari beberapa argumen teman-teman kalian tadi ya, semuanya sudah bagus ya. Bahwasanya dalam pembelajaran iman kepada malaikat ya, kita itu harus tahu bahwasanya malaikat itu adalah siapa? Makhluk gaib yang diutus oleh Allah untuk menjalankan tugas dan perannya. Tugas dan perannya apa ya? Sesuai dengan beberapa tadi ya. Ada berapa yang harus kalian ketahui? 10 itu yang pertama apa? Malaikat Jibril tugasnya? Yang kedua Malaikat Mikail tugasnya? Membagi rezeki. Yang ketiga tugasnya? Sampai kala. Yang keempat Israfil tugasnya? Mencabut nyawa. Yang kelima siapa? Tauhid tugasnya? Amal baik. Yang keenam adil tugasnya? Amal buruk. Yang ketujuh tugasnya? Menanyai di dalam kubur. Oke, yang 8 nakir tugasnya? Oke, yang selanjutnya ke-9 Ridwan tugasnya? Menjaga pintu surga. Yang ke-10 Malik menjaga. Oke ya, kalian tahu tugas pokok daripada malaikat-malaikat tadi ya. Makanya dalam kehidupan nyata ya, dalam kehidupan sehari-hari kalian harus sadar ya bahwasanya kalian itu diawasi oleh malaikat-malaikat tadi ya. Jadi segala tindakan kalian, segala perbuatan kalian, ingatlah ada malaikat yang menjaganya. Dan ingatlah suatu saat itu akan ada hari balasan atau bisa dikatakan surga dan neraka. Barang siapa yang berbuat baik maka akan masuk surga. Barang siapa yang berbuat jelek maka akan mendapat balasan di neraka. Oke, begitu ya. Sampai sini ada yang kurang jelas atau ada yang mau bertanya? Tidak? Cukup? Saya harapkan pembelajaran hari ini bisa istilahnya kalian perhatikan dan kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana perilaku beriman kepada malaikat. Jadi silakan kalian terapkan dalam keseharian beriman kepada malaikat. Oke? Untuk pembelajaran
home. Nanti akan Ibu bagikan link. Begitu ya? Pertanyaan? Cukup ya? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama.